Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 7. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu memberikan pembahasan tentang soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nomor 1, manakah di antara kumpulan benda berikut yang merupakan himpunan, bukan himpunan, dan himpunan kosong? A. Kumpulan wanita cantik. B. Kumpulan hewan bersayap. C. Kumpulan nama hari yang dimulai dari huruf A. D. Kumpulan siswa yang tingginya 160 cm. E. Kumpulan warna pelangi. Bukan dipilih ya, tapi masing-masing option tentukan apakah termasuk himpunan, bukan himpunan, atau himpunan kosong. Untuk bisa menentukannya, ingat kembali materi yang sudah Ibu berikan. Yang termasuk himpunan, contohnya kelompok hewan berkaki 4, kelompok siswa kelas 7, atau kelompok kendaraan beroda 2. Jadi kalau yang termasuk himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas atau memiliki ciri-ciri yang sama. Misalnya kelompok hewan berkaki 4 berarti jelas anggotanya adalah misalnya sapi, kerbau, kambing. Jadi jelas cirinya. Kalau yang bukan termasuk himpunan, misalnya kelompok makanan enak. Kata enak tidak sama penilaian dari setiap orang. Jadi bukan termasuk himpunan. Berbeda dengan tadi, kelompok hewan berkaki 4. Jelas dapat terlihat cirinya. Semua orang akan sama menyebutkan bahwa misalnya kambing. Nah, kakinya ada 4, jadi jelas. Tapi kalau makanan enak, setiap orang akan berbeda. Kalau yang menyukai bakso mungkin menyebutkan bakso makanan enak. Tapi kalau yang tidak suka, maka tidak akan menyebutkan bakso termasuk makanan yang enak. Jadi bukan termasuk himpunan. Atau yang kedua, kelompok lukisan indah. Nah, indah juga, kata indah juga memiliki penilaian yang berbeda dari setiap orang. Atau kelompok siswa pandai, itu juga bukan termasuk himpunan. Sedangkan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 0. Maka C termasuk himpunan kosong karena bilangan asli tidak ada yang kurang dari 0. Bilangan asli itu dimulainya dari 1. Nah, jadi yang tadi, untuk soal yang tadi, bisa kalian tentukan mana yang termasuk himpunan, bukan himpunan, atau himpunan kosong. Jadi bukan dipilih ya. Nomor 2 diketahui G adalah himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, di sini menentukan apakah termasuk elemen atau bukan elemen. Kalau yang elemen berarti kalian isi dengan notasi elemen. Kalau yang bukan elemen, maka isi dengan bukan elemen. Bilangan asli ganjil kurang dari 10, berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, maka kalau ada angka 1, termasuk anggota atau bukan? Yang nomor 2, 0, termasuk anggota atau bukan? Yang ketiga, negatif 3, termasuk anggota atau bukan? Yang keempat, 10, termasuk anggota atau bukan? Yang kelima, 5, termasuk anggota atau bukan? Kembali materinya, bahwa keanggotaan himpunan dilambangkan dengan elemen atau dibaca elemen.
atau anggota, dan bukan anggota dilambangkan dengan bukan elemen. Contoh, A adalah himpunan hewan berkaki 4 yang anggotanya sapi, kambing, kerbau. Maka ditulis A sama dengan himpunan yang anggotanya sapi, kambing, kerbau, sehingga sapi elemen dari A, kambing elemen dari A, kerbau elemen dari A, ayam bukan elemen dari A karena tidak ada di dalam himpunan A. Jelas ya? Berikutnya, nomor 3. Diketahui himpunan bilangan prima kurang dari 10 diberi nama P. Nyatakan himpunan tersebut dengan cara A. Mendaftar anggota-anggotanya, B. Notasi pembentuk himpunan, C. Dengan kata-kata. Kalian ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yang kurang dari 10 berarti anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Ingat, cara menyatakan himpunan, ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu cara mendaftar, dengan notasi pembentuk himpunan, dengan kata-kata. Contohnya, jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 diberi nama B, maka kalau dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka ditulisnya B sama dengan pakai kurung awal. Karena bilangan cacah kurang dari 5 berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat lagi soal yang tadi, bilangan prima. Cara menuliskannya sama seperti contoh yang ini ya. B dengan notasi pembentuk himpunan, berarti menulisnya B sama dengan kurung awal X, di mana X kurang dari 5. X bilangan cacah. Nah, tinggal disesuaikan dengan soal yang tadi. Kalau dengan kata-kata, penulisannya menjadi B sama dengan kurung awal. Nah, disebutkan cirinya bilangan cacah kurang dari 5. Nah, tinggal ikuti yang soal tadi seperti contoh ini ya. Yang keempat, diketahui B 1, 2, 3. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari B. Banyaknya himpunan bagian dari B, dan tuliskan himpunan kuasa dari B. Perhatikan materinya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Contoh, D sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan semesta yang mungkin dari D bisa bilangan asli kurang dari 10. Boleh juga S sama dengan himpunan bilangan asli. Atau bisa juga S sama dengan himpunan bilangan positif dan yang lainnya. Sedangkan untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari A, jika banyak anggota himpunannya P, maka rumusnya menjadi 2 pangkat P. Contoh, A anggotanya A dan B. Berarti jumlahnya ada 2 jumlah anggotanya. Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, itu untuk menjawab soal yang B. Untuk menjawab soal yang C, menentukan himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah himpunan bagian. Contoh, A sama dengan A, B. Himpunan kuasa dari A ditulisnya P, A. Anggotanya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan yang anggotanya A,
B. Ada 4 sesuai dengan tadi jumlah himpunan bagiannya ada 4. Nah, untuk soal yang Ibu berikan, jawab sesuai dengan contoh pada materi yang Ibu berikan. Ya, Ibu berikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan kembali soal yang belum diselesaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.